Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesus Muafi dari kelas 1 SAA dengan NIM 214110502010. Saya di sini akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai menulis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Dalam ruang lingkup perguruan tinggi, karya ilmiah disebut juga sebagai teks akademik. Salah satu contoh karya tulis ilmiah atau teks akademik adalah laporan hasil penelitian, khususnya jenjang pendidikan S1 atau yang lazim disebut dengan skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan utama untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis skripsi oleh mahasiswa pada umumnya selalu dituntut kecermatan untuk menghasilkan sebuah skripsi yang berkualitas. Skripsi yang berkualitas tentu harus memenuhi ciri-ciri keilmiahan sebuah karya tulis. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Akan tetapi selama ini pula belum ada bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan dua penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis tersebut. Hal ini kemudian menjadi suatu yang perlu ditindaklanjut sehingga ciri keilmiahan sebuah teks tidak hanya dipahami secara naluri, akan tetapi didasarkan pada teori tertentu. Pendahuluan, secara substansi, karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas menulis mengenai suatu masalah yang bersumber dari fakta atau fenomena dan ditinjau menggunakan perspektif ilmu pengetahuan dan metodologi tertentu dengan penulisan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terdapat 5 hal pokok atau karakteristik yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, rangkaian kreativitas ilmiah yang dimulai dengan menentukan masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan teori yang digunakan sampai pada penyimpulan hasil. Kedua, membahas permasalahan yang bersumber dari fenomena dalam masyarakat. Ketiga, menggunakan sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Keempat, menggunakan pendekatan dan metode ilmiah tertentu yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Kelima, disampaikan secara subjektif, sistematis, menggunakan bahasa ilmiah yang benar. Dalam menulis karya ilmiah, harus menyadari bahwa dalam menulisnya membutuhkan tenaga, konsentrasi, dan motivasi yang kuat, bahkan dana. Jika tidak memiliki modal tersebut, maka hasilnya akan kurang maksimal, asal, dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kerja kreatif secara intens sangat diperlukan, mulai dari menentukan ide dan gagasan, pengumpulan data dan referensi, proses penulisan, sampai proses mengedit dan revisi. Pembahasan A. Hakikat dan kreativitas menulis karya ilmiah. 1. Isi. Isi karya ilmiah tertentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara padanya. 2. Penyajian karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. 3. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku. Bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa pergaulan, tetapi harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan, mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuannya. 4. Jelas dan tuntas, artinya setiap informasi dan sumber dari informasi tersebut harus jelas diungkapkan secara gamblang dan dibahas secara tuntas. 5. Penulisan harus sesuai dengan aturan standar nasional ataupun internasional. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat penulis bernaung tetap harus diperhatikan. B. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan.
Melalui pembuatan karya ilmiah, anggota masyarakat akademik pada suatu perguruan tinggi akan dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian. Untuk pelaporan karya ilmiah diperlukan suatu pedoman tentang pembuatan karya ilmiah, khususnya karya ilmiah tertulis. Pedoman penulisan karya ilmiah ini memberikan petunjuk tentang cara menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, laporan penelitian lainnya, makalah, dan artikel atau jurnal. Dalam menulis karya ilmiah harus menyadari bahwa dalam menulisnya membutuhkan tenaga, konsentrasi, dan motivasi yang kuat. Kerja kreatif secara intens sangat diperlukan, mulai dari menentukan ide dan gagasan, pengumpulan data dan referensi, proses penulisan, sampai proses mengedit dan revisi. C. Ciri-ciri karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu A. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok, pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan, yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. B. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. C. Sikap penulis. Dalam karya ilmiah, sikap penulis adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. D. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan terstruktur yang baku. D. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empirik. Ditulis berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan dan metode tertentu, disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Jika dilihat dari isinya, makalah merupakan jenis karya ilmiah yang paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis-jenis karya ilmiah lainnya. 2. Kertas kerja atau paper. Kertas kerja atau paper ini secara substansi sama dengan makalah. Perbedaannya dengan makalah adalah tingkat analisisnya yang lebih mendalam. Karena kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Secara penuh tidak ada yang berbeda. Bedanya hanya pada aspek substansi pembahasan. Kertas kerja lebih komprehensif karena ditulis untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan di depan publik sebagai audiens. Sedangkan makalah untuk memenuhi tugas atau ujian mata kuliah tertentu. 3. Skripsi. Pengertian skripsi sama dengan karya ilmiah yang lainnya. Ciri utama skripsi menampilkan permasalahan, landasan teori dan metodologi yang secara eksplisit ditulis secara sistematis. Oleh karena itu, hasil analisis dan pembahasan dalam skripsi harus didukung dengan data-data di lapangan yang empiris objektif, yang didapat dengan misalnya teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pendekatan dan teori tertentu sehingga menghasilkan suatu temuan penelitian. Penulisan skripsi dilakukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di universitas. Dalam proses penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh dosen yang telah ditentukan sesuai dengan kepakaran dosen dalam fokus penulisan skripsi mahasiswa. 4. Tesis. Dilihat dari komposisi dan bentuk penulisan, tesis dapat dilakukan sama dengan skripsi. Namun dari aspek isi dan substansinya, tesis lebih mendalam dan komprehensif daripada skripsi, karena disusun oleh mahasiswa pasca sarjana guna memperoleh gelar magister atau master. Kekomprehensifan tesis dibandingkan skripsi ini misalnya, skripsi hanya sampai pada menerapkan suatu teori untuk menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti, sedangkan tesis disampaikan pada pembahasan mengenai pengujian suatu teori dan hipotesis dengan tujuan untuk menemukan kelemahan suatu teori tertentu, suatu teori sehingga tesis bisa sampai menemukan teori atau sumbangan pemikiran teoretis yang baru. Dari aspek penyusunan teori, pada skripsi masih bisa diperbolehkan menggunakan teori dalam perspektif ahli, sedangkan dalam tesis teori harus diuraikan dari sudut pandang penulisnya langsung. 5. Disertasi.
Disertasi ditulis untuk memperoleh gelar doktor sebagai gelar tertinggi dalam jenjang pendidikan. Disertasi merupakan karya ilmiah yang menggunakan dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih dengan analisis yang detail dan terinci. Dalil yang dikemukakan dalam disertasi harus bisa dipertahankan oleh penulisnya di hadapan dewan penguji yang semuanya guru besar. Untuk itu, disertasi harus berisi temuan yang orisinal mengenai suatu teori. Hal ini menunjukkan jika skripsi itu menerapkan teori, tesis menguji teori, dan disertasi sampai menemukan teori serta teori itu akan memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis karya ilmiah tidak hanya asal menulis, melainkan harus memperhatikan aturan standar nasional maupun internasional, dan juga tata cara penulisan di lembaga tempat penulis bernaung juga harus diperhatikan. Baik dari segi bahasa, penyajian, dan isi dari karya ilmiah juga harus bersifat keilmuan. Dan kita harus kreatif dalam mengembangkan pembahasan dari masalah tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari karya ilmiah itu sendiri meliputi makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.